Shalom. Selamat Sabat, selamat pagi. Puji Tuhan, syukur. Kita berjumpa lagi di Alam Maya melalui Seru Ministry pada Sabat ini. Sabat ini adalah Sabat ke-9 kuartal pertama 2021. Sabat ini adalah giliran Gereja Lotong melayani di wilayah 2. Dan Sabat ini saya Jamilin Kijai sebagai pemimpin acara, doa pembuka Puan Winia, dan pengkhotbah kita adalah Elder Risidai. Persembahan lagu adalah Double Quartet dari Gereja Lotong, dan doa sambutan akan dipimpin oleh Elder Risi. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, kami ucapkan selamat hari Sabat kepada Engkau. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Dan pada Sabat ini kami mohon agar Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu. Ampunilah kami atas segala kedosaan kami. Dan Tuhan bersama-sama kami sepanjang acara, sepanjang Sabat ini. Terima kasih ya Tuhan sudah mendengar doa ini, dan saya serah doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Sabat kepada semua yang hadir pada Sabat yang suci ini. Begitu juga para penonton
di rumah di mana saja mereka berada. Puji Tuhan, sebab walaupun dalam keadaan pandemik 19 sekarang ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pastor daerah, Pastor Erwin, sebab memberi peluang kepada saya untuk berdiri di depan ini bagi menyampaikan firman Tuhan dan mengungsikan firman Tuhan pada Sabat ini. Bagi saya tidak layak menyampaikan firman Tuhan ini sebab saya orang yang lemah, orang yang penuh dengan kelemahan. Jadi puji Tuhan, pada Sabat ini saya dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak saudara-saudari berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang pengasih, Tuhan segala-galanya. Pada saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk menyebarkan kabar baik daripada surga, agar para pendengar pada ketika ini terbuka hati mereka untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan hinggalah Tuhan datang ke dunia yang kedua kali ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari, sesiapa yang lahir, yang dilahirkan dalam Kristen, terutama SDA, maka saudaralah yang paling beruntung. Bagi saya katakan beruntung juga walaupun bukan daripada dominasi SDA. Saya sebenarnya daripada dominasi Roman Katolik. Dan putaran hidup saya sehingga sekarang saya memuji, memuliakan nama Tuhan sebab saya mengenal Yesus di dalam gereja SDA ini. Nah, saya akan menceritakan sedikit sebanyak sebagai kesaksian dan mungkin motivasi kepada yang seangkatan, yang sejiwa dengan saya, yang senasib dengan saya. Pada umur 6 tahun, saya dididik di dalam keluarga Roman Katolik dan ibu bapak saya sangat puji sebab mereka sentiasa menjemput berdoa setiap pagi. Dan itulah yang ditanamkan dalam pikiran saya. Tetapi dalam persekitaran di tempat saya ini ramai yang beragama SDA. Jadi kawan-kawan saya ramai yang beragama SDA dan mereka menjemput saya untuk pergi mendengar firman Tuhan di gereja mereka.
Tetapi pada ketika itu saya memang tidak dapat, sebab keluarga saya, ibu bapak saya tidak mengizinkan. Nah, pada tahun apabila saya darjah 6, arti dia sudah 12 tahun. Seorang kawan saya, dia memberi Alkitab. Dan Alkitab yang diberi tidak ada kulit. Saya membaca. Waktu itu kalau tahun 70-an lancar sudah membaca, tahun 6. Kalau tidak lancar, guru-guru tidak bagi pulang. Itulah zaman saya. Saya membaca Alkitab dan bila saya membaca, dalam hati saya itu tertanya-tanya. Satu masa, apabila pergi ke gereja Katolik, saya bertanya dengan seorang ketua di sana yang dikatakan ketigis. Ketigis, saya bilang, apa bermaksud ini? Yang saya tanya tentang makanan. Mari kau sini, dia bilang. Jadi saudara dan saudari, saya dipanggil waktu itu di gereja di belakang. Di mana kau dapat itu ayat? Dia bilang. Jadi saudara dan saudari, saya bilang dalam Alkitab. Siapa suruh kau baca Alkitab? Nah, dari itu dalam hati saya ada yang disembunyikan daripada orang lain. Jangan baca. Saya pulang di rumah, bapak saya bilang, kau ikut itu cakapan ketigis. Tetapi dalam hati saya berkubar-kubar, tidak mau. Masa begitu menyemburukan bagi saya, bagi mempelajari firman Tuhan yang seterusnya. Dan pada satu petang yang kami katakan hari 6, sekarang hari Sabat, kawan saya, mari ikut saya. Saya ikut apa yang ada di gereja kamu. Mari ikut. Sampai di sana, sebelum acara mereka ada memberi ayat-ayat dalam Alkitab. Dalam hati saya, inikah yang dikatakan Tuhan? Yang inikah yang dikatakan pesuruh Tuhan? Jadi selepas itu bersosial. Yang saya masih ingat yang bom-bom. Kampung kelewat bom itu ambung bom, ramai. Dari itu saudara dan saudari, saya tertarik. Dan rupanya pada hari ini itu adalah acara belia. Puji Tuhan, sekarang masih berlaku acara belia. Dan masa seterusnya saya membaca lagi, dan saya tidak sudah menghadiri kebaktian hari Ahad. Bapak saya, kenapa aku tidak datang? Pergi sembahyang. Banyak alasan saya. Tetapi saya merindui firman Tuhan. Dan pada tingkatan 3 di sekolah menengah, saya berjumpa dengan seorang kawan yang beragama SD. Dia bagi penerangan. Wih, sungguh cantik. Dan saya tertarik. Pindik cerita. 1979 saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dibaptis di kampung saya oleh Pastor Mansur Gingging. Nah, saudara dan saudari, setelah saya dibaptis, orang lain yang dibaptis ada yang memeluk, bapaknya memeluk, mamanya memeluk. Tapi saya tengok tiada bapak saya, tiada mama saya. Siapa yang memeluk? Kawan-kawan saya memeluk. Saya senang hati juga. Bila sampai di rumah, kebetulan pada bulan 12 ada ramai-ramai di rumah saya. Dan kawan-kawan saya yang seagama dulu arsih, mari. Kau ini sudah lupa kawan kah? Dia bagi saya satu gelas. Tengok,
setan punya cara. Ambillah, dia bilang, jangan kasih lupa kawan. Saya ambil, saya tim juga, tapi dalam hati saya, dalam janji baptisan, masih teguh dalam hati saya. Saudara dan saudari, saya bekerja. Saya sudah dipanggil bekerja di maktab perguruan, dan kawan saya SDA dia bawa pergi Tampoluri. Nah, di sanalah saya mendalami firman Tuhan. Saya berdoa, sentiasa berdoa, dan apabila saya sudah kerja, saya berdoa lagi. Saya terjumpa dengan satu wanita yang saya kenali, dan wanita itu sekarang jadi istri saya, tetapi bukan senang. Kami, kalau Indonesia bilang, berpacaran 7 tahun. Barulah kami kawin, dan ibu bapak kepada wanita tersebut adalah pemimpin kuat SIB. Mereka tidak merelakan anak mereka ikut SDA. Saya berdoa, kebetulan ini rencana Tuhan. Dia posting di sebelah kota Merudu. Dan kebetulan pada waktu itu, apabila kami sudah berkawin, Pastor Mansur juga di daerah Gusin. Mana kau punya istri? Dia bilang. Pastor ada di sini, di Lotong. Dia bagi pelajaran, sehinggalah istri saya pun dia bilang bukan senang mau lepas ini SIB. Tetapi dia belajar banyak perbincangan. Akhirnya dia dibaptiskan di Lotong. Nah, sehinggalah sekarang kami mempunyai 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan. Saya berdoa, Tuhan bagi kebahagiaan dalam keluarga saya. Anak saya pertama, dia dapat kerja di hospital. Dia ikut mami dia. Kedua hospital, ketiga hospital. Saya bilang, kenapa Tuhan tidak bagi saya satu untuk mengikuti saya sebagai pendidik. Akhirnya, anak kami yang bongsu jadi cegu juga. Puji Tuhan. Ini rencana Tuhan. Dan plan strategik yang saya gunakan untuk keluarga saya berjaya. Dan ini adalah pimpinan Tuhan. Saudara dan saudari, apabila saya membaca Alkitab, firman Tuhan, bermulanya dosa di surga, yang mana kesombongan telah menjatuhkan Lucifer. Dan Tuhan di surga, Allah Bapa, Allah Anak, mereka berpakat supaya mempunyai satu rancangan bagaimana menyelamat umat Tuhan di bumi. Mereka tempatkan di Taman Eden sebagai percobaan. Nah, kita sudah mengetahui, saya tidak bercerita panjang tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Sebab kita sudah mengetahui sebagai umat Kristen, kita sudah mengetahui. Tetapi apa yang saya tekan di sana, apabila Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebab mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, jangan makan buah ini, yang mana pengetahuan baik dan jahat, tetapi mereka makan. Bila jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang. Macam mana seorang kalau dia nampak telanjang? Memang malu, tetapi mereka menutup daun. Di sana pelajaran yang kita nampak di sana pada zaman sekarang ini, sebenarnya
kita mengakui sebagai umat Kristen. Tetapi Tuhan melihat kita telanjang. Inilah yang sangat menyedihkan. Dan saya bertekad supaya jangan saya telanjang. Kebanyakan orang pada hari Sabat datang ke gereja. Terutama sekali pada zaman kami, hari Sabat. Iya, tetapi nanti kita datang, kita dengar khotbah saja. Yang pelajaran sekolah Sabat jangan dulu. Disinilah pengajaran yang kita nampak mengaku sebagai umat Kristen, tetapi telanjang. Dari segi perbuatan jauh di mata Tuhan. Tetapi penampilan, cara kita bercakap, cara berkhotbah lancar. Tetapi perbuatan orang nampak tidak sesuai. Nah, pengajaran ini telah memberi kesadaran kepada saya sendiri. Mungkin saya terkena, tetapi saya bertekad dan terus berdoa. Apabila kita pergi tengok zaman Noah. Nah, dalam zaman si Noah, dalam Kejadian kita sama-sama baca apa pesanan Tuhan. Kejadian 7 ayat 17 hingga 18. Saya akan baca di sini dan saudara dan saudari juga baca buku Alkitab. Dalam Kejadian 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Masuklah. Yang disuruh oleh Tuhan kepada Nuh. Nuh buat bahtera. Nuh buat. Dan masuklah dengan seluruh keluargamu. Di sini pun saya mendapat satu pengetahuan bahwa Tuhan akan menyuruh mendidik anak-anak kita dulu mempelajari firman Tuhan. Marilah kita mendidik anak-anak kita supaya anak kita berpegang kepada firman Tuhan. Lepas itu barulah kita pergi keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam kasih Tuhan, selalunya kalau di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saudara dan saudari dalam kasih Tuhan, marilah kita pimpin keluarga kita dulu. Jangan ada yang tercicir. Nanti apabila di surga ditanya, mana anakmu? Ataupun mana istrimu? Mana bapakmu? Apa jawaban kita? Satu tanggung jawab yang berat bagi kita, tetapi sangat menarik apabila kita sudah mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Saya tidak mengangkat bakul sendiri. Hanya saya yang SDA dalam keluarga. Dalam 7 adik-beradik. Dan pada masa ini mereka melihat bahwa kenapa kamu saja ini rupa semua sihat-sihat.
apabila kami ada reunian untuk keluarga setiap tahun. Tahun lepas ada. Bila bergambar, ramai yang mengatakan mereka sihat-sihat. Sebab saya bilang, inilah kasih Tuhan. Kamu pun ada kasih Tuhan. Jadi saya bilang, inilah didikan saya. Yang lain ada yang bergambar masih lagi begini dengan kebiasaan mereka. Gigi pun hitam-hitam. Saya tidak mengata, tapi reality. Saudara dan saudari, dalam zaman Nuh, itulah yang dipegang oleh Nuh. Dan mereka selamat sebab masuk di dalam bahtera. Yang di luar semuanya mati disebabkan oleh bencana Nuh. Nah, kita pergi kepada zaman Musa. Tengok plan Tuhan ini. Zaman Musa, apabila orang Israel dia diperhambakan di Mesir. Bukan masa yang singkat, 430 tahun. Tuhan mendengar keluhan. Dan dia utus Musa. Tetapi Musa pada mulanya mengikut cerita, dia tidak sanggup. Tetapi Tuhan mengutus Musa. Dan Musa membawa saudaranya Harun, dan mereka telah membawa orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Tetapi dalam keadaan yang mencabar, Raja Firaun tidak melepaskan. Sehinggalah tulah pertama, kedua, sampai ke 6. Barulah Tuhan kata Musa, Tuhan, kenapa mereka tidak melepaskan? Bila tulah yang ke-6 terjadi, Firaun memanggil Musa. Musa, mari. Inilah yang terjadi kepada kami. Bawalah orang-orangmu. Tetapi jangan jauh-jauh. Nah, saudara dan saudari, ini pun satu pelajaran kita. Kita di dalam Tuhan, kita setiap hari menyebut Tuhan, tetapi dalam hati kita ada lagi berhala-berhala yang digunakan oleh setan untuk mempengaruhi kita. Jangan jauh-jauh, arti dia kita punya perasaan masih lagi keadaan yang dulu. Nah, pindik cerita dalam pembawaan si Musa kepada orang-orang Israel, pembebasan. Orang Israel ini itulah yang ke-10. Yang terakhir, apabila anak sulung mati. Anak sulung orang-orang Mesir mati. Nah, di sanalah Firaun membebaskan mereka. Dengan kerelaan Firaun pada waktu itu, dia izinkan membawa semua, dia izinkan membawa harta benda, tetapi Firaun dia sadar kalau kita izinkan mereka keluar semua, siapa lagi hamba kita? Firaun dia dalam cerita ini dia mengejar, dan Musa dia menyeberang di lautan Teberuh. Di sana Tuhan menunjukkan mujizat melalui Musa. Dengan tongkat Musa, apabila
Musa dia menunjuk memukulkan air itu, dia bercerai dan mereka dapat melalui. Nah, sampai di sana di padang pasir, orang-orang Israel banyak bersungut-sungut. Dan inilah kalau dikira zaman Musa, zaman kita sekarang ini bersungut-sungut apabila kita pergi ke gereja. Kalau pendeta atau siapa saja dalam member yang bagi pelajaran yang tidak kena di hati kita, kita mau ngomel. Pelajaran dia panjang. Pelajaran dia menimbak sama saya. Saudara dan saudari, inilah teknik setan. Dia tidak mau seorang diri dihukum oleh Tuhan. Dia mau membawa ramai pengikut-pengikut dia. Pindik cerita dalam zaman Musa ini, apabila di padang pasir pada malam hari, apa yang Tuhan bagi Musa dengan orang-orang Israel. Pada siang hari, tiang awan. Pada malam, tiang api. Nah, begitu besar kasih Tuhan kepada orang-orang Israel sebab mereka adalah pilihan Tuhan. Tetapi di sana mereka bersungut-sungut dari segi makanan. Apa kalau di Padang, kalau di Mesir kita makan daging. Mereka mengomen si Musa. Dan Tuhan kasih tahu si Musa, bagi mereka daging, burung-burung dia bagi. Dan makanan mereka mana? Dan di sana mereka diberi peraturan. Setiap hari kamu ambil satu. Tetapi pada hari persediaan hari Jumat ambil 2. Ada juga yang temha. Nah, saudara dan saudari, inilah yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita. Selain daripada sombong tamaha, kemudian meninggikan diri, malangnya dalam zaman Musa, Tuhan telah menyediakan satu tempat yang subur di tanah Kanaan. Dan Musa oleh sebab orang biasa juga sudah mengikuti firman Tuhan, sudah menetapkan apa yang mereka buat, orang-orang Israel buat. Tetapi ada satu masa dia mungkin sebagai manusia biasa dia tertekan. Nah, Tuhan tidak mengizinkan. Mereka nampak sudah yang menyambut tugas ini untuk menyeberangi sungai Jordan ialah Joshua. Dan mari kita tengok dalam Joshua 1 ayat 7 hingga 8 apa Tuhan bagi perintah kepada Joshua. Joshua 7 ayat Joshua 1 ayat 7 hingga 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renunglah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara dan saudari, pesanan Tuhan yang dipegang oleh Yosua, dan kita tahu perjalanan Yosua untuk menaklukki kota Jericho tidak memakai senjata. Mereka tidak memakai panah ataupun lembing, tetapi hanya berperang dengan berandalkan Tuhan. Tuhan menyertai, dan Yosua mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua. Dan di sanalah orang-orang Israel dia mengikuti dengan suku-suku. Diperintahkan setiap suku untuk mengeplai pasukan kecuali suku Lewi. Jadi inilah perancangan Tuhan yang sangat baik. Dan bagi kita sekarang, adakah kita sampai ke kota Jericho dengan cabaran-cabaran seperti sekarang ini? Nah, apa yang perlu kita buat? Nasihat Yesus kepada kita, kedatangan Yesus adalah seperti zaman Nuh. Bila kita imbas zaman Nuh, pada mulanya mereka ramai mengikuti Nuh untuk membuat kapal Bahtera. Lama-kelamaan oleh sebab mereka telah dipengaruhi oleh kerja mereka, dipengaruhi oleh ketamakan, dan tidak percaya, mustahil di bukit sana adakah air mengalir. Saudara dan saudari, kawin mengawini dan bisnis mereka pada waktu itu mungkin menjadi-jadi. Jadi sekarang seperti zaman Nuh. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu bila, adakah hari ini, pada malam ini, besok, ataupun lusa, ataupun bila. Dan nasihat Tuhan juga, jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana. Saya tidak menceritakan bijaksana, gadis yang bijaksana. Kita sudah mengetahui bagaimana yang dikatakan bijaksana untuk menyambut mempelai. Dan di sini kita haruslah bijaksana juga bagaimana kita menyambut Tuhan. Yang paling ditakuti oleh setan pada zaman sekarang, 1, plan yang dibuat oleh Tuhan melalui kita punya General Conference, yaitu pemulihan dan pembaharuan, yaitu revival dan reformation. Nah, saudara dan saudari, bila saya imbas apa yang dikatakan pemulihan ini, 1, merendahkan diri dan bertobat. Merendahkan diri dan bertobat. Mengakui ketidakpercayaan kita ini
orang yang tidak percaya kita mengakui dan kita perbaharui. Kita mestilah percaya yang Tuhan adalah penyelamat. Dan Tuhan akan datang ke dunia ini. Mengingat firman Tuhan. Apabila kita mengingat firman Tuhan, kita pergi kemana-mana pun, kita ingat firman Tuhan. Yang pertama sekali, kenapa mereka jatuh? Kenapa si Adam jatuh? Kenapa si Lucifer jatuh? Sebab mereka tidak taat. Yang seterusnya, merenung hidup Yesus. Kita merenung hidup Yesus. Bagaimana dia merendahkan diri. Menjadi manusia di bumi ini. Merasai sakit. Merasai yang dihina. Diludahi. Tetapi dia setia sampai mati. Dia dicubai selama 40 hari 40 malam tidak makan, tetapi dia tidak jatuh. Malah Tuhan sendiri yang menebus kita daripada dosa. Kita ingat Yesus dan mengulangi firman Tuhan. Dari satu orang ke satu orang, dari rekan kita. Kita ulangi. Inilah yang setan benci. Dan saya berdiri ini memang setan benci. Bersatu dalam persekutuan. Ada kebangunan rohani. Kemudian merasakan sukacita. Berdoa sepanjang masa. Saudara dan saudari, apabila Tuhan datang ke dunia. Dalam Wahyu 22, saya ingin mengajak saudara dan saudari membaca ayat yang terakhir. Untuk kita renung dan sebagai motivasi kita. 22 ayat 12 hingga 14. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Alangkah indahnya. Yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas puku kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Alangkah bahagianya kalau saya dan saudara-saudari, saya dan anak-anak saya masuk ke dalam kota. Kita akan tanya nanti, di manakah puku kehidupan? Tuhan, mana puku kehidupan? Alangkah bahagianya kita melihat saudara dan saudari sama-sama masuk ke dalam kota. Jadi dalam masa pandemik ini, walaupun begini cabaran, tetapi ayo, mari kita kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, berdoa terus agar Tuhan terus memimpin kita. Tuhan memberkati.
Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menyuluh di dalam kehidupan kami. Dan kami akan bertahan walaupun banyak cobaan ini. Karena kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah penebus kami yang berdosa ini. Kiranya malaikat dan roh Tuhan terus memimpin kami, memimpin hamba-Mu, agar kami sentiasa sehat dan sentiasa menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang Tuhan janjikan. Tuhan pasti datang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga mengampuni kami daripada kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.